Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak terasa kita sudah pada Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ramadan sekarang sangatlah berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada Ramadan tahun ini kita dihadapkan dengan wabah yang hampir seluruh umat dunia dengan ada wabahnya COVID-19. Baiklah, pada pertemuan pada hari ini saya akan membahas tentang akhlak dan ibadah puasa. Yang satu jadi pertanyaan, adakah hubungan antara akhlak dalam Islam dengan ibadah puasa Ramadan? Ramadan adalah bulan suci dan bulan membersihkan diri dari segala dosa. Sehingga selama bulan Ramadan, kaum muslimin dididik, membiasakan berperilaku baik dan menjauhi dari perilaku yang sangat buruk. Dengan kata lain, puasa akan menjadikan pelakunya memiliki akhlak yang mulia dan terhormat. Kata akhlak sering diartikan dengan kelakuan atau budi pekerti. Kadang juga dapat diartikan dengan tabiat, perangai atau kebiasaan. Akhlak sering ditemukan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian hadis yang membicarakan tentang akhlak, salah satunya yang sangat populer dan dihafal oleh banyak orang adalah hadis riwayat Malik. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak dalam ajaran agama tidaklah sama dengan etika. Kalau etika hanya terbatas pada sopan santun di antara sesama manusia dan yang menjadi objek kajiannya hanya yang berkaitan dengan tingkah laku secara lahiriah. Sedangkan akhlak lebih luas maknanya dan mencakup beberapa aspek. Dimulai dari akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan seperti akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan dan akhlak terhadap benda-benda tak bernyawa. Lalu apa hubungan antara akhlak dalam Islam dengan bulan suci Ramadan? Tentu saja ada hubungannya yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Dalam pelaksanaan puasa, terdapat nilai-nilai yang membawa orang yang berpuasa tersebut memiliki akhlak yang terpuji, mulia dan terhormat. Al-akhlak al-mahmudah atau akhlak yang terpuji, itulah kata kunci yang patut diberikan kepada orang yang melaksanakan puasa sesuai dengan ajaran Islam. Puasa tidak hanya meninggalkan makan
kemudian minum, serta hubungan suami istri di siang Ramadan, tetapi juga menjaga diri dari segala yang membatalkan pahala puasa, menjaga lidah dari dusta, kemudian gibah atau menceritakan keburukan orang lain, an-namimah atau adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Menjaga lidah dari perkataan kotor sangat ditekankan ketika berpuasa. Artinya, orang yang menjalani puasa harus menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak pantas diucapkan atau bahkan diam saja. Yang disebut oleh Rasulullah puasa adalah junnah atau benteng. Karena itu jangan berkata-kata kotor dan kasar. Jika ada orang yang menyerang dan mencaci, hendaklah kamu katakan, aku sedang berpuasa. Selain menjaga lidah, berpuasa juga menahan anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa. Seperti tangan, menjaga tangan atau kaki dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Demikian pula menahan perut dari hal-hal yang subhat. Artinya subhat itu yang tidak jelas halal dan haramnya. Tatkala berbuka, sebab tidak ada gunanya berpuasa dengan menahan dari memakan makanan yang halal ke dalam perutnya. Tetapi saat berbuka lalu memakan makanan atau benda diharamkan oleh agama atau memakan makanan yang diperoleh melalui cara yang haram. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh dua orang wanita yang sedang berpuasa. Kondisi kedua wanita tersebut hampir pingsan karena menahan lapar dan haus yang tidak tertahankan. Mereka meminta kepada Rasul untuk berbuka. Rasul lantas menyuruh orang membawa wadah, kemudian berkata kepada dua wanita itu, muntahkanlah apa yang kalian makan. Seketika itu juga keduanya memuntahkan dari mulutnya darah dan daging segar. Orang-orang yang berada di sekitarnya heran menyaksikan peristiwa aneh itu. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa kedua perempuan itu memang sedang berpuasa dari hal yang dihalalkan oleh Allah, akan tetapi berbuka dengan makanan yang diharamkan Allah, dan yang satunya lagi menggunjing orang lain. Puasa juga mendidik orang meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tertuju kepada orang-orang yang beriman. Karena itu setiap datangnya bulan Ramadan, maka orang-orang beriman membuktikan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ia tidak melihat Allah, tetapi ia yakin bahwa Allah melihatnya. Dalam hal keyakinan kepada Allah tersebut, suatu hari Imam Ali pernah ditanya oleh Ji'lib al-Yamani, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Saya tidak menyembah sesuatu yang tidak saya lihat, jawab Ali. Bagaimana engkau melihat Tuhan? Tanyanya lagi. Selanjutnya Ali menjawab, dia tidak dapat dilihat dengan pandangan mata, tetapi dapat dijangkau oleh pandangan hati dan keimanan. Keimanan membuat orang merasa dekat dengan Allah. Karena itu orang yang sedang berpuasa merasakan kedekatan tersebut, sehingga ia merasa sedang diawasi.
Ia meyakini tidak ada sedikit pun perbuatan yang luput dan pengawasan Allah. Meski ia berada di tempat yang jauh oleh pandangan manusia dan dapat saja bersembunyi, namun ia tetap meyakini bahwa ia tidak bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Karena itu, ibadah puasa akan melahirkan sifat jujur dan disiplin bagi pelakunya. Jika imsak atau waktu untuk memulai puasa sudah tiba, makanan maupun minuman yang sedang dinikmatinya meski belum habis, saat itu juga kegiatan makan dan minum pun harus dihentikan. Begitu juga saat menjelang waktu berbuka puasa. Jika beduk pertanda waktu berbuka belum dibunyikan, maka tidak sedikit pun minuman yang masuk ke mulutnya, meski tenggorokannya kering dan terus haus. Dengan demikian, puasa yang dilaksanakan oleh orang yang beriman selama sebulan penuh merupakan sebuah latihan untuk menempa dan mendidik manusia agar menjadi orang yang berakhlak mulia, berperangai santun dan rendah hati, budi pekerti halus, jujur, amanah, serta istiqomah dalam beribadah. Mungkin demikian pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, kemudian umumnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan puasa yang sudah berjalan, insya Allah 5 hari ini, puasa-puasa sebelumnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.